Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Wah, ceria kali pastinya ya. Oke, kalau gitu sebelum pelajaran dimulai, coba berdiri di samping bangku anak-anak. Nah, kalau sudah, coba cek perhatian pakaian pada diri Anda semua. Sudah rapi atau belum? Kalau sudah, coba perhatikan sampah di sekitarnya anak-anak. Jangan lupa dibuang keluar. Oke, sudah masuk semuanya? Ya, Bu. Kalau begitu, ayo ketua kelas bantu Ibu untuk memimpin doa ya. Siap, gerak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, kalau begitu Ibu akan mengambil absen untuk hari ini. Anissa hadir? Hadir, Bu. Ayu hadir? Hadir, Bu. Ari hadir? Ari tidak hadir, Bu. Ayu tahu kenapa Ari tidak hadir? Ari sedang sakit, Bu. Kalau begitu, mari kita sama-sama berdoa agar Ari lekas sembuh dan dapat mengikuti pelajaran di pertemuan selanjutnya ya. Siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada ingat? Saya, Bu. Ya, Intan? Tentang definisi dan ciri-ciri teks berita, Bu. Iya, banyak sekali Intan. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan dari kita belajar ini agar anak-anak Ibu semua mampu menyusun struktur teks berita dengan benar, lalu tahu isi dari kaidah kebahasaan teks berita. Itu kenapa Anissa sama Fiona? Kalau diperhatikan pembelajaran Ibu ya, Nak. Oke. Di sini kalian bisa lihat, sebelumnya kita udah masuk minggu lalu ke unsur-unsur struktur berita, yaitu di dalamnya ada 5W ditambah 1A. Yang mana kalian pasti ingat ada why, what, when, where, who, dan how. Kemudian kita masuk kepada struktur teks berita. Dalam struktur teks berita, itu ada yang pertama adalah orientasi berita awal. Bisa lihat semuanya orientasi berita awal. Orientasi berita awal ini biasanya terletak pada bagian awal paragraf, kemudian memiliki fungsi sebagai pembuka, berisi pengenalan masalah yang akan dibahas. Tujuan dari dibuat orientasi berita ini sendiri adalah agar pembaca dapat mengetahui isi singkat atau inti dari sebuah berita. Yang kedua yaitu ada peristiwa. Peristiwa di sini maksudnya adalah masalah yang ada di dalam teks berita, masalah yang menjadi topik pembahasannya. Kemudian ada sumber berita. Sumber berita dapat kalian temukan pada halaman akhir dari berita tersebut atau di bawah dari paragraf berita. Anissa, Fiona itu kenapa ini? Bu. Tolong ya Nak, kalau Ibu memperhatikan itu dilihat ke depan ya. Kemudian kita masuk kepada struktur teks berita kompleks. Kalian bisa lihat ini gambar apa di depan? Ya, piramida terbalik. Biasanya di dalam struktur teks berita kompleks itu kita bisa sebut dengan piramida terbalik atau seperti yang ada di depan ya. Piramida terbalik ini terdiri dari judul, kepala berita, tubuh atau body, serta ekor. Kita masuk kepada yang pertama yaitu judul. Biasanya peran terpenting dalam berita itu terletak kepada judul. Kenapa kepada judul? Karena di dalam judul, jika kalian tidak menemukan judul yang pas untuk berita, apakah kalian minat untuk membaca? Tidak. Tidak. Oleh karena itu, judul harus kita buat
berbeda dari isi beritanya. Yang membedakan judul dari isi beritanya pasti di mana-mana. Kalian pernah lihat koran yang kalian bawa, coba lihat. Pasti itu ukuran frontnya judul lebih besar daripada isi berita. Kemudian kita masuk kepada kepala berita atau teras atau lead. Kepala berita biasanya mempunyai lingkup pembahasan yang lebih besar. Maksudnya di sini, biasanya kita ketika membaca kepala berita kita tahu nih intinya, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya berita ini, waktunya kapan, dan siapa saja tokoh di dalam berita ini. Kemudian, buat sebenarnya mungkin agar pembaca semakin penasaran akan masalah yang terjadi. Setelah kita membuat judul yang menarik, kita harus membuat kepala berita menjadi juga menarik, karena ketika misalnya kita membuat kepala beritanya membosankan, apa orang-orang akan berminat untuk membacanya? Tidak kan? Kemudian pelatuk berita. Biasanya orang-orang jurnalistik menyebut kepala berita ini adalah pelatuk berita atau mulut dari berita tersebut. Kita masuk kepada tubuh berita atau body. Tubuh berita ini sendiri memiliki makna inti berita, menulis serta menjelaskan informasi yang rinci dari kepala berita. Maksudnya di sini biasanya dalam membuat tubuh berita atau body ini kita mencantumkan unsur 5W ditambah 1H tadi, yang dimana ada why, what, when, where, who, dan how. Dan biasanya juga di dalam tubuh ini ada latar belakang peristiwa atau masalah. Kemudian ekor berita. Ekor berita ini merupakan informasi tambahan yang ada di dalam teks berita. Sebetulnya ini boleh ada atau tidak, karena tidak ada pun dia tidak akan mempengaruhi dari isi teks berita tersebut. Kalau gitu ibu minta bikin 3 kelompok. Bikin 3 kelompok. Satu orang kelompoknya itu berisikan 3 orang. Oke, anak-anak sudah dapat kelompoknya. Kalau sudah, tolong dikasih jarak antar kelompok ya, supaya itu jelas untuk melihatnya. Oke, tugas yang kalian harus lakukan di sini adalah mencari struktur teks berita yang ada pada koran yang kalian bawa. Kalian tentukan, kemudian habis itu identifikasikan apa saja struktur yang di dalam itu, kemudian nanti kita diskusi ya anak-anak. Kalau begitu ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh bertanya kepada ibu ya. Ya bu. Selamat mengerjakan. Kelompok ini gimana, ada pertanyaan? Saya bu, Ya. ini pertanyaan, apa maksud kalimat 5W tambah 1H itu bu, yang ada di papan tulis? Oke, ibu jelaskan ke depan dulu ya Rizky. Ya bu. Anak-anak coba lihat ke depan. Kita dapat pertanyaan dari teman kita, yaitu apa maksud dari 5W ditambah 1H? Maksud dari 5W ditambah 1H ini adalah 5W-nya ini terdiri dari why, what, when, where, who, dan 1H-nya ini terdiri dari how. Kenapa 5W ditambah 1H? Karena lihat di depan kelima kata ini diawali dengan huruf W dan satu kata diawali dengan huruf H. Di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan adjektif simba, yang artinya adalah apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Biasanya 5W ditambah 1H atau adjektif simba ini terdapat di dalam isi teks berita ya nak. Terdapat di dalam teks isi berita, dan ini masuk sebagai salah satu unsur-unsur dalam berita. Bagaimana Rizky, sudah paham kan? Sudah. Kalau gitu mungkin anak-anak ibu di sini ada yang ingin menambahkan jawaban ibu, atau ada yang punya persepsi sendiri mengenai dari 5W ditambah 1H? Ada? Sayang sekali, padahal ibu ingin memberi hadiah loh tadi. Oke, kalau gitu mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Saya bu, Ya, Intan, silakan. apa perbedaan judul dan kepala berita bu? Apa perbedaan judul dan kepala berita? Oke, berarti itu masuk ke dalam teks berita kompleks
kalau misalnya ibu mengadakan kuis berhadiah? Ada yang mau? Mau. Wow. Semangat banget ya. Oke, kalau gitu diam dulu ya semuanya, dengarin pertanyaannya. Sudah siap? Siap, Bu. Coba sebutkan di mana letak yang bisa kita temukan untuk mencari dari mana berita itu berasal. Ada yang tahu? Ya, ayo. Dapat diberikan di ekor pertama sumber berita itu. Oke, benar sekali Ayu. Kalau gitu Ayu bisa maju ke depan untuk mengambil hadiah. Hadiahnya dia kecil-kecilan aja dulu ya anak-anak. Oke, beri apresiasi terhadap Ayu dulu. Sebetulnya ibu ingin membahas kaidah kebalasan teks, tapi sepertinya waktu tidak cukup ya anak-anak. Kalau begitu silahkan kerjakan di rumah bersama teman kelompoknya. Dan ingat yang harus kalian cari adalah apa saja kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks koran kalian. Jadi untuk pembahasannya kalian bisa membaca buku paket di halaman 79 atau kalian bisa japri ibu melalui WA untuk khususnya pembelajaran ya. Sepertinya untuk struktur ini kita diskusikan besok bersama dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kita cukupkan materi pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas, ayo silakan. Syukur. Bersyukur mulai. Ingat, yang mau pulang hati-hati pulang ke rumah, dan kalau ingin